Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah kami dari kelompok 6B akan mempresentasikan hasil kerja kelompok dan juga diskusi dari kelompok kami mengenai materi urea formaldehida. Next. Kemudian sebelum masuk ke pembahasan, izinkanlah kami berkenalan. Yang pertama ada Afifah Chairina dengan NIM 211420055. Kemudian ada Akmal Ma'arif Al-Ansori dengan NIM 211420006. Kemudian ada Rofina Sainyakit dengan NIM 211420038. Dan juga Yusuf Guritno, saya sendiri 211420040. Next. Nah, ada beberapa konten ataupun subbab yang akan kami paparkan di sini. Yang pertama mengenai definisinya sendiri, kemudian ada proses pembuatan, kemudian ada kelebihan dan kekurangan, dan juga yang terakhir ada kegunaan. Kemudian langsung saja untuk pembahasan yang pertama mengenai definisi. Next. Nah, yang pertama ini adalah definisi urea formaldehid. Next. Nah, urea formaldehid ini atau juga bisa disebut dengan urea metanal adalah sebuah senyawa produk dari proses kondensasi antara urea dan juga formaldehida. Dan ini juga termasuk jenis resin polimer. Urea formaldehid ini merupakan resin termosetting yang dimana maksudnya adalah polimer yang tidak mau mencair atau melet jika dipanaskan, gitu kan. Nah, ini juga memiliki sifat yang tidak mudah larut serta juga memiliki ketahanan yang terhadap keasaman ataupun kebazaan. Bisa di next, dan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Nah, di kesempatan ini aku akan jelasin tentang proses pembuatan urea formaldehid. Next. Nah, dalam tahapannya itu ada 3 tahapan ya. Yang pertama tuh metilulasi, propagasi, dan yang terakhir itu kuring. Kuring tuh kayak kondensasi sih, sama aja gitu namanya. Jadi metilulasi. Metilulasi itu yaitu adisi formaldehid pada gugus amino dan amida dari urea dan menghasilkan metilol urea. Mungkin bisa di next dulu ke slide selanjutnya. Nah, ini dia. Nah, urea dan formaldehid direaksikan dengan ditambahkannya katalis basa. Basa yang digunakan itu dapat berupa barium hidroksida ataupun kalium hidroksida. Dari reaksi tersebut, nantinya akan diperoleh monomer atau yang biasa disebut dengan monometilol dan dimetilol. Monometilol itu adalah hasil reaksi penggabungan antara satu molekul urea dengan satu molekul formaldehid. Sedangkan dimetilol itu adalah hasil reaksi penggabungan dua molekul formaldehid dan satu molekul urea. Nah, baik monometilol ataupun dimetilol itu dia larut dalam air sehingga reaksi pembentukannya dilakukan dalam fase larut air. Nah, ini dia reaksi dari metilolnya bisa dilihat sendiri. Next. Selanjutnya itu reaksi propagasi. Nah, reaksi propagasi ini adalah reaksi kondensasi dari monomer-monomer yang tadi mono ataupun dimetilol yang membentuk rantai polimer yang lurus. Nah, kondensasi lanjutan ini akan menghasilkan jembatan metilen antara dua molekul urea. Reaksinya dapat dilihat pada slide ini. Next. Nah, selanjutnya ini akan dijelaskan oleh teman saya. Silahkan. Baik, terima kasih. Jadi, seperti yang sudah dijelaskan tadi, kalau pada reaksi urea dan formaldehid ini menggunakan reaksi kondensasi. Nah, biasanya seperti yang dibilang tadi menggunakan katalis hidroksida alkali dan kondisinya itu dijaga dari pH 8 hingga 9. Nah, kenapa demikian? Karena diharapkan dengan dijaganya pH dan eh, digunakannya katalis, itu nggak terjadi reaksi Cannizzaro atau reaksi yang bisa disproporsional antara formaldehid biar dia nggak menjadi alkohol atau asam karboksilat. Itu reaksinya bisa dilihat. Kemudian selanjutnya, nah ini ada eh, jalur pembuatan.
Yang pertama dari fenol formaldehid dipanaskan pada 160 derajat Celcius dan 1 atm di kettle type reactor dengan penambahan amonia cair. Nah, kemudian adanya kondensasi menjadi resin fenol formaldehid. Di blending dengan other filler dan hexamethylentriamin menjadi resin yang selesai atau finish resin. Kemudian masuk ke molding proses. Next akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi dari urea formaldehid. Yang pertama ada katalis. Laju reaksinya meningkat dengan adanya katalis. Katalis yang biasa digunakan pada proses ini yaitu NH4OH. Yang kedua ada temperatur. Kenaikan temperatur selalu mengakibatkan peningkatan laju suatu reaksi. Yang terakhir ada waktu reaksi. Jadi makin lama waktu reaksi, jumlah produk yang dihasilkan makin banyak. Akibatnya resin yang dihasilkan akan berkadar tinggi dan memiliki MR tinggi. Next. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari urea formaldehid. Next. Jadi untuk kelebihannya itu yang pertama warnanya putih, dapat dicampur perekat melamin formaldehid, dan harganya yang relatif murah. Adapun kekurangannya yaitu resistensinya terhadap kadar air. Nomor ini biasanya beracun. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Yusuf. Baik, untuk yang terakhir adalah mengenai kegunaannya atau salah satu contoh produknya dari urea formaldehid itu sendiri. Nah, di sini yang saya tampilkan di sini cuma ada 3 aja. Kurang lebih urea formaldehid ini yang pertama itu bisa jadikan produknya itu kayak ini. Seperti apa namanya? Kancing baju, kemudian ini ada juga plastik mangkok dan juga papan. Nah, tidak hanya itu juga, menurut sumber yang saya baca juga bahwasanya urea formaldehid ini itu memiliki kegunaan lain juga, seperti bisa jadi bahan perekat, kemudian kayak papan ini itu adalah memiliki densitas yang rendah, yang sedang itu juga, dan juga bisa jadi buat peningkat ketahanan kayu juga. Ya, kurang lebih seperti itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.